Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ibu-ibu, para pengurus jamaah Nurun Nisa yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghujamkan di kedalaman hati kita tentang nikmatnya iman, lezatnya hidayah dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat sekecil apapun dalam hidup kita menjadi samudra syukur dan semesta bahagia tak berbatas. Kita terus bisa mengubah setiap episode kehidupan yang tidak indah menjadi bentuk-bentuk keridhaan terhebat kita kepada Allah. Kita pun terus bisa mengubah setiap luka dan air mata yang kita rasa menjadi bentuk-bentuk kesabaran terbaik kita kepada Allah. Bahkan kita pun terus bisa mengubah setiap anugerah yang tercurah menjadi bulir-bulir ketaatan indah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah kita, walaupun di media online ini, mudah-mudahan Allah catat menjadi amal saleh, menjadi timbangan kebaikan. Allah terus gugurkan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan semakin terus bisa mendekatkan kita ke pintu surga. Insyaallah kajian kita hari ini akan membahas tentang bagaimana cara mengubah musibah menjadi anugerah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merekam dan mengulang-ulang kata musibah sampai 75 kali. Dan Ibnu Al-Khattabi memberikan penjelasan yang disebut dengan musibah itu adalah ma yusibu minasyarr, sesuatu yang menimpa kita berupa keburukan. Ketika Al-Quran berbicara tentang musibah, Al-Quran menjelaskan musibah itu dua pola. Pola yang pertama adalah bisababi a'malil ibad. Musibah itu hadir dalam kehidupan dilantarankan perbuatan seorang hamba. Jadi Al-Quran menjelaskan kepada kita musibah tidak hadir, tidak datang dalam kehidupan kita kecuali kita sendiri yang mengundangnya. Allah menjelaskan hal itu di surah Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatanmu sendiri. Nah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita al-musibah la ta'ti minal farag. Musibah itu tidak datang dari ruang yang hampa. Kita sendiri yang mengundangnya untuk hadir dalam kehidupan. Contoh misalnya di surah Toha ayat 124, ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya dia sedang merencanakan untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan masalah. Kenapa di dalam surah Toha 124 ini Allah mempaketkan antara i'rad, berpaling, dan dongka, yaitu hidup yang banyak masalah. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita bahwa masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan kita itu disebabkan karena adanya i'rad, keberpalingan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Kenapa Rasulullah SAW ketika punya masalah selalu memperbaiki sholat? Karena kata Ibnu Abbas, tidak ada masalah yang datang dalam kehidupan
kecuali disebabkan adanya hubungan yang tidak harmonis, tidak romantis antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus yang kedua adalah di surah Al-Baqarah 195. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu biaydikum ila tahlukah." Berinfaklah di jalan Allah dan jangan lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Mari kita lihat keindahan dari ayat ini. Kenapa di Al-Baqarah 195 ini Allah mempaketkan dan menggabungkan al-infak dengan tahlukah, infak dan kebinasaan. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, barang siapa yang berinfak maka sebetulnya dia sedang menjauhkan diri dari kebinasaan, dari masalah, dari musibah, dan dari bencana. Maka pengertiannya adalah barang siapa yang tidak menjadikan hartanya untuk kebahagiaan orang lain, maka dia sebetulnya sedang merencanakan hartanya dijadikan untuk menutupi musibah-musibah kehidupannya. Sederhananya adalah barang siapa yang hartanya tidak dia keluarkan untuk menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain, maka dia sedang merencanakan hartanya untuk keluar untuk menutupi dan mengobati musibah-musibah kehidupannya. Kenapa? Karena memang infak itu adalah tarfaul bala, bisa menghilangkan musibah dalam kehidupan. Maka kalau kita ingin banyak terhindar dari musibah, dari masalah, maka jadikan harta kita sebagai sumber kebahagiaan bagi orang lain. Ini pola pertama yang Al-Quran bahas tentang bab musibah. Kemudian, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pola yang kedua, Al-Quran menjelaskan kepada kita musibah itu adalah bil ghairi ikhtiyaril ibad. Dia datang dalam kehidupan kita tanpa kita undang. Ini sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, ridho tidak ridho, siap tidak siap, musibah itu datang dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Katakanlah Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Ini Allah sampaikan di surah At-Taubah 51. Jadi musibah, bencana yang datang dalam kehidupan kita semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita inginkan, tanpa kita undang, dan tanpa kita minta sekalipun. Bahkan misalnya di surah At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Dan tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali semuanya atas izin Allah. Maka musibah itu adalah ketetapan Allah. Jadi yang harus kita lakukan adalah bukan memilih, tetapi bagaimana cara kita menerima dan mensikapi ketetapan Allah tersebut. Karena memang musibah bukan pilihan, tetapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bahasan kita hari ini akan menjelaskan bagaimana cara kita menyikapi dan menerima musibah itu. Bahkan kita bisa mengubah apapun yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini yang menderaskan air mata, kita bisa mengubahnya menjadi bulir-bulir keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Karena begini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketidakenakan dalam hidup kita, luka hati, derayan air mata, bahkan saat ini ada musibah, wabah, epidemi, corona, itu semuanya musibah. Tetapi musibah yang paling besar adalah ketika kita salah menyikapi musibah itu. Oleh karena itu, maka izinkan kali ini saya ingin membahas
bagaimana cara kita bisa mengubah musibah yang hadir menjadi bulir-bulir anugerah dalam kehidupan kita. Bisa tidak musibah-musibah yang saat ini sedang kita rasakan, sedang kita hadapi, bahkan musibah terbesar yang saat ini sedang mewabah, yaitu virus corona, menjadi bulir-bulir keberkahan dalam kehidupan. Maka ada 3 cara kita untuk bisa mengubah apapun musibah dalam kehidupan kita menjadi anugerah. Yang pertama adalah kita menghadapinya dengan penuh kesabaran. Itu yang pertama. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Imam Muslim mengatakan, ajaba lil amril mu'min. Kehidupan orang mukmin itu amazing, ajaib. Kenapa? Karena tidak ada yang berlalu satu detik pun dalam kehidupannya kecuali semuanya berbuah jadi kebaikan. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Kata Rasulullah, in asabatu sarra syakara. Ketika dia mendapatkan anugerah, dia bersyukur. Dan syukur itu adalah kebaikan. Wa in asabatu dharra sabara. Dan ketika dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Dan itu pun adalah kebaikan. Maka syukur dan sabar adalah kendaraan yang berlintasan kebaikan. Dan kata Rasulullah bahwa innal birra yahdi ilal jannah, bahwa kebaikan itu akan mengantarkan kita ke surga. Maka setiap musibah yang menimpa dalam kehidupan kita, kemudian kita sikapi dengan penuh kesabaran, maka musibah itu menjadi kendaraan bagi kita yang akan berlintasan kebaikan dan berjurusan surga. Makanya ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sabar indah kita saat ini menghadapi musibah, terutama musibah virus corona, stay at home, tinggal di rumah, lockdown, kemudian juga social distancing, semuanya adalah bentuk-bentuk kesabaran yang harus kita lakukan. Dan di setiap kesabaran yang saat ini sedang kita lakukan tersebut, maka semuanya akan menjadi bulir-bulir kebaikan yang akan semakin mengantarkan kita untuk semakin dekat ke pintu surga. Maka ketika kita di rumah bukan tanpa pahala, kita sedang bersabar. Ketika kita menjauhi kerumunan, tidak banyak keluar rumah, itu bentuk jihad kita yang semuanya akan menjadi tabungan pahala buat kita semua. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, idza dha'ifal abdu wa kabara 'anil amal kataba lahu ajrun ma kana lahu fi syabibatihi. Kalau seorang muslim istiqomah melaksanakan kebaikan, kemudian kebaikan-kebaikan itu terhenti gara-gara kelemahan, gara-gara usia, sakit, bahkan mungkin musibah yang saat ini kita hadapi, sehingga kebaikan-kebaikan itu tidak bisa kita lakukan, kata balahu ajrun ma kana lahu fi syabibatihi. Maka sebetulnya setiap hari tetap dia mendapatkan banyak derasnya pahala yang Allah berikan dalam kehidupannya, walaupun dia tidak melakukan kebaikan. Itulah hebatnya keistiqomahan hidup dalam kebaikan. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tip pertama. Bagaimana cara kita mengubah musibah yang hadir menjadi sebuah anugerah? Maka sikapilah semuanya dengan penuh kesabaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Imran ayat 200, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka bersabarlah agar Anda bahagia. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, tidak ada jalur untuk menempuh kebahagiaan kecuali kita melalui rute kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kata bahagia dalam Al-Qur'an kecuali setelah kata sabar. Artinya, semakin kuat kesabaran kita, semakin dekat kebahagiaan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menyikapi musibah dan mengubahnya menjadi bulir-bulir anugerah dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah kita harus memahami hikmah dari setiap kejadian.
ketika Allah mengatakan di surah At-Taqabun ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, orang yang beriman itu mudah menangkap hikmah di balik peristiwa, mudah menangkap pelangi di balik derasnya hujan, mudah menangkap cahaya di balik pekatnya malam, mudah menangkap bahagia di balik derainya air mata. Inna ma'al usri yusran. Sikap seorang mukmin akan senantiasa yakin bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Maka musibah yang saat ini Allah hadirkan dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun bangsa kita saat ini, pasti ada hikmah terindah, terbaik, dan pelajaran terhebat yang sedang Allah sisipkan untuk kita pelajari dan kita ambil. Di antaranya misalnya, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadits bahwa ketika seorang muslim itu bersabar dari musibah, penyakit, dan lain seterusnya, maka salah satu hikmahnya apa? Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya, yang kata Rasul, sebagaimana pepohonan menggugurkan dedaunan. Maka anugerah yang bisa kita petik dari musibah yang saat ini sedang kita hadapi adalah bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ingin membersihkan semua dosa-dosa kita. Dan saya katakan, Imam Al-Ghazali mengatakan, tidak ada anugerah terindah dalam kehidupan seorang mukmin kecuali ketika Allah membersihkan dosa-dosanya. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalangi antara kita dan surga kecuali dosa. Maka ketika Allah mencabut dosa kita, sudah tidak ada lagi penghalang antara kita dan surga. Makanya mudah-mudahan musibah yang saat ini sedang sama-sama kita hadapi, mudah-mudahan semakin mengangkat dosa kita agar kita makin kuat tersambung dengan surga. Dan itulah anugerah terindah bagi kehidupan seorang mukmin. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita mengubah hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, yang melukai perasaan kita dan menderaskan air mata, menjadi bulir-bulir kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka yang ketiga, yang terakhir adalah tingkatkan volume dan frekuensi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikisahkan di surah Qasas ayat 7. Di sana dikisahkan ada seorang perempuan yang sedang gelisah, yang sedang terluka karena melahirkan seorang anak laki-laki. Kenapa gelisah, kenapa terluka? Karena ketika itu pemerintahan sedang menginstruksikan semua anak laki-laki harus dibunuh. Maka perempuan ini gelisah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepadanya, an ardu'ihi, susui anak itu. Dalam kegelisahan yang sedang dialami, dia tetap taat kepada Allah. Ketika diperintahkan menyusui, dia susui. Setelah itu fa'alqaihi fil yami, lemparkan ke sungai. Dia pun menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, menyusui, melemparkan ke sungai. Dan kenapa dia sampai berani menghanyutkan anaknya ke sungai? Karena dia yakin bersama Allah semuanya baik-baik saja. Maka kata Allah, wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan Allah mengatakan, jangan bersedih, jangan khawatir, kami akan mengembalikan dia kepadamu. Dan memang pada akhirnya wanita ini dipertemukan kembali dengan ibunya, dengan anaknya, dengan kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini musibah menjadi sebuah anugerah. Maka teori dari surat Al-Qasas ayat 7 ini adalah ketika kita mendapatkan musibah, kemudian kita respon dengan meningkatkan ketaatan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama dengan anugerah. Musibah tambah ketaatan sama dengan anugerah. Barang siapa yang semakin meningkatkan ketaatannya ketika sedang menghadapi banyak masalah dalam kehidupannya, maka sebetulnya dia sedang meringkas dan mempercepat kisah musibah itu menjadi sebuah anugerah. Barang siapa yang terus mengencangkan sinyal,
meninggikan frekuensi dan volume ketaatan kepada Allah ketika hatinya sedang terluka, ketika air matanya sedang menderas, maka sebetulnya dia sedang mempersingkat dan mempercepat episode air matanya menjadi sebuah kebahagiaan. Namun sebaliknya, ketika hidup seseorang dilanda banyak masalah dan semakin kendor ketaatan dia kepada Robnya, maka sebetulnya dia sedang ingin memperpanjang cerita musibah itu, cerita air mata itu dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tips untuk mengubah luka hati, kehidupan, derasnya air mata menjadi bulir-bulir kebahagiaan dan anugerah dalam kehidupan. Yang pertama adalah sikapi semuanya dengan penuh kesabaran. Bahwa kesabaran selalu akan menemukan jawaban-jawaban indah di setiap penantian. Yang kedua adalah pahami hikmah di setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Kenapa? Karena Allah senantiasa menyelipkan banyak hikmah di balik peristiwa, pelangi di balik derasnya hujan, bahagia di balik derasnya air mata, dan cahaya di balik pekatnya malam. Dan yang ketiga, tingkatkan frekuensi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus bisa meningkatkan kesabaran, menguatkan keimanan, dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pun bisa terus melindungi kita, terutama kaum muslimin, dari bencana, dari wabah yang saat ini sedang terjadi, dan mengangkatnya, kemudian menggantikannya dengan banyak keberkahan dalam kehidupan kita. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi tadabur, menjadi hikmah dan pelajaran terindah buat kita semua. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.